Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali bersuah pada kuliah kedua untuk Al-Islam Kemuhammadiyahan 2. Pada pertemuan kita yang lalu, saya sudah menyampaikan tentang makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tentang alam semesta, alam kosmos ini. Selanjutnya pada kuliah kita akan bicara tentang makhluk Allah di bumi, yaitu terutama tentang manusia. Manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada makhluk pertama, ada manusia pertama yang kita kenal semua, yaitu Adam alaihissalam. Beliau adalah manusia yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan keinginannya untuk menciptakan makhluk di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, saya akan menciptakan manusia, menciptakan khalifah di atas muka bumi ini. Kemudian di ayat selanjutnya disebut nama Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, ya Adam, wahai Adam. Hal inilah yang kemudian menjelaskan kepada kita bahwa manusia yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau khalifah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini adalah Adam alaihissalam. Karena situ disebut nama Adam alaihissalam setelah Allah berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama Adam alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qulna qala ya Adam ambi'uhum. Jadi setelah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi, kemudian malaikat mengatakan, mengapa engkau akan menciptakan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi ini? Qalu ataj'alu man yufsidu fil ardi wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi malaikat mengatakan, mengapa engkau akan menciptakan makhluk di atas muka bumi ini yang akan kerjanya adalah mereka saling membunuh, saling menumpahkan darah. Dan kami ini kan senantiasa bertasbih memujimu. Lalu Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
saya mengetahui apa yang kamu tidak tahu. Jadi ada sisi lain yang tidak diketahui oleh malaikat terhadap manusia yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, manusia yang dimaksud di situ itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kemudian setelah Allah menciptakan makhluknya, ya, dia memberi nama Adam. Karena di situ disebutkan oleh Allah, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajari Adam ya segala sesuatunya. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa manusia yang dimaksud oleh Allah yang diciptakannya itu yang akan menjadi khalifah di atas muka bumi itu adalah Adam alaihi salam. Adam alaihi salam. Karena Adamlah yang disuruh oleh Allah, yang diajari oleh Allah Subhanahu wa taala segala nama-nama di atas segala nama-nama, ya, semuanya. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam itu? Proses penciptaan Adam alaihissalam tentu tidak sama dengan kita. Di surah Al-A'raf ayat 11, surah ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bagaimana Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa tubuh Adam alaihissalam itu dibentuk oleh Allah. Jadi dia dibentuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Allah di surah Al-A'raf, ya, di ayat 11. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad khalaqnakum summa sawwarnakum summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Quran di surah Al-A'raf di ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa dialah, ya, Allah lah yang telah menciptakan, membentuk, ya, Allah lah yang telah membentuk. Allah lah yang telah membentuk Adam alaihi salam. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah. Mereka pun bersujud kecuali iblis. Ia tidak termasuk mereka yang bersujud. Jadi Allah Subhanahu wa taala langsung membentuk tubuh Adam alaihissalam. Begitulah firman Allah di surah Al-A'raf. Dari mana tubuh Adam alaihissalam dibentuk? Allah menjelaskan bahwa tubuh Adam alaihissalam itu dibentuk dari tanah. Sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran di surah At-Tin, ya, di ayat 4. Qad khalaqnal insana, ya, fi ahsani taqwim. Jadi Allah Subhanahu wa taala membentuk, ya, Adam alaihissalam itu dengan sempurna dari tanah. Di ayat lain, ya, seperti di surah Al-Mu'minun
disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana min tin. Kemudian di surah As-Sajdah, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Jadi Allah memulai penciptaan manusia itu dari tanah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jenis tanah di mana manusia Adam alaihissalam itu dibentuk, yaitu berasal dari tanah kering seperti tembikar. Jadi rupanya tanah yang dimaksud di situ adalah tanah kering yang berbentuk seperti tembikar. Nah, dari mana tanah kering ini? Ya, itu dijelaskan oleh Allah ya. Tanah kering seperti tembikar di surah Ar-Rahman ya. Di surah Ar-Rahman, di surah ke-55, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya bahwa khalaqal insana ya. Di situ dikatakan khalaqal insana, Allah menciptakan manusia itu ya berasal dari tanah tembikar. Di surah Ar-Rahman ayat 14. Ya, silakan Anda membuka di surah Ar-Rahman ayat 14. Surah ke-55 ya. Surah ke-55 ini surah yang sangat favorit ya, yang dimulai dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman Allamal Quran. Di surah ke-55 ayat 14 ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Artinya dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Ya. Jadi rupanya Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan kita dari tanah, yaitu Adam alaihissalam dari tanah yang jenisnya merupakan tanah kering. Nah, dari mana tanah kering ini? Ya. Yaitu berasal dari jenis tanah liat ya, yaitu berupa lumpur hitam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa tanah yang kering itu berasal dari lumpur hitam, jenis tanah liat itu ya, yang kemudian mengering ya seperti tembikar, itu berasal dari lumpur hitam. Nah, itulah yang disampaikan oleh Allah di surah Al-Hijr ya, ayat 26 sampai ya di surah Al-Hijr surah ke-15 kalau saya tidak salah ya, silakan Anda buka di surah Al-Hijr surah ke-15 ayat 26 dengan ayat 28. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya jenis tanah ini, bahwa ya kita itu manusia atau Adam alaihissalam itu dicipta dari tanah liat ya, tanah liat yang kering yang berasal dari lumpur hitam. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya sampaikan ya di surah Al-Hijr itu di surah ke-15, Allah berfirman, walaqad khalaqnal insana min salsalin mim ma'im masnun. Jadi Allah Subhanahu wa taala di ayat 26 menyampaikan, dan sungguh kami telah menciptakan manusia yaitu Adam dari tanah liat kering, dari lumpur hitam kemudian diberi bentuk. Jadi berasal dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
Nah, berdasarkan keterangan Allah Subhanahu wa taala ini, kita bisa mengetahui dengan jelas bahwa manusia Adam alaihissalam itu bahan dasarnya itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, berasal dari tanah ya. Tanah ini berasal dari lumpur hitam yang berwarna hitamnya, berasal dari lumpur yang berwarna hitam yang kemudian dikeringkan lalu menjadi seperti tembikar. Dari sinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala membentuk tubuh kita, membentuk tubuh Adam alaihissalam menjadi fi ahsani takwin, sebaik-baik bentuk. Lalu kemudian setelah itu wa nafaha fihi min ruhi. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberi ruh ke dalam tubuh Adam alaihissalam, barulah kemudian Adam alaihissalam itu ya hidup. Nah, bagaimana ya kalimat yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala ya sebagaimana yang disampaikan bahwa ya Isa alaihissalam diciptakan oleh Adam itu sama dengan penciptaan Adam alaihissalam dengan kalimat cipta kun fayakun. Ya, jadi Allah menciptakan dengan kalimat. Ya, melalui kalimat itu kemudian terproses Adam alaihissalam dari tanah hitamnya, lumpur, menjadi kering, kemudian setelah itu menjadi tembikar ya, seperti tembikar ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala membentuk tubuh Adam fi ahsani takwin, sebaik-baik bentuk ya. Jadilah dia manusia yang sempurna setelah Allah meniupkan ruh ke dalam tubuhnya. Jadi itulah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Adam alaihissalam tercipta. Sehingga tidak benar kalau kemudian ada teori ya, terutama penganut materialis, kaum materialis yang menyatakan bahwa manusia itu diciptakan ya bukan dari tanah tapi berasal dari proses evolusi yang beribu-ribu bahkan berjuta-juta tahun yang lalu ya, lalu kemudian ya mengalami perubahan bentuk dari hewan ya seperti monyet, lalu kemudian berubah menjadi manusia secara evolusi. Itu teori yang disampaikan oleh Charles Darwin. Tapi tentu ini tidak benar karena bertentangan dengan Al-Quran, dan menjadi juga kenyataan bahwa ternyata monyet-monyet sekarang masih ada. Kalau memang misalnya monyet yang berubah menjadi manusia, maka saya kira tidak ada lagi monyet di atas muka bumi ini. Semua sudah berubah menjadi manusia. Yang benar menurut Allah Subhanahu wa taala justru manusialah yang telah diubah oleh Allah menjadi monyet. Yaitu siapa? Umatnya Nabi Musa alaihissalam yang melanggar kewajibannya melaksanakan ibadah pada hari Sabtu. Walaqad alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabti faqulna kunu qiradatan khasiin. Pasti kamu tahu orang yang melanggar ya pada hari Sabtu, yang mereka tinggalkan kewajibannya melaksanakan ibadah pada hari Sabtu. Sama kita disuruh Jumat ya, ibadah pada hari Jumat, mereka disuruh ibadah pada hari Sabtu. Tapi mereka kemudian melanggar, tidak ada yang pergi ya. Ada yang kemudian ya pergi mencari ikan di laut. Lalu apa yang terjadi? Allah berkata, kunu qiradatan khasiin. Allah mengubah mereka itu menjadi kerah yang hina-hina. Jadi seperti itulah. Justru manusia ada yang diubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kerah, bukan kerah yang berubah menjadi manusia. Nah, inilah bagaimana Allah menciptakan Adam alaihissalam. Selanjutnya, Anda sekalian, manusia kedua adalah Siti Hawa. Nah, berdasarkan surah Ar-Rum ayat 21, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa
Ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi Allah, salah satu tanda ayat kekuasaannya adalah menciptakan pasangan manusia itu berasal dari jenisnya sendiri. Jadi Siti Hawa itu dicipta oleh Allah, ya jenisnya itu sama dengan Adam alaihissalam. Ya, mereka diciptakan oleh Allah dari ya sama dengan ya jenis Nabi Adam alaihi salam. Kemudian dijelaskan bahwa manusia itu diciptakan dari diri yang satu. Ya, dari diri yang satu dan menciptakan pasangan dari dirinya. Nah, ini kita bisa baca di surah An-Nisa ayat 1. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ya di dalam surah An-Nisa ayat 1. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Jadi memang manusia ini diciptakan dari diri yang satu, yaitu Adam alaihi salam. Nah, sehingga ya ada yang menyatakan bahwa ya kalau begitu Hawa alaihissalam memang diciptakan juga dari diri Adam alaihi salam. Ya. Cuma jamaah sekalian, ya saudara ananda sekalian, ya bagaimana proses penciptaan Siti Hawa ini? Apakah sama dengan penciptaan Adam? Ya, Allah hanya menjelaskan bahwa Siti Hawa pasangannya itu diciptakan dari dirinya, berasal dari dirinya. Nah, ada hadis yang menjelaskan, ya cuma ini ada yang membantah ya bahwa ya Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk. Ini didasarkan atas hadis Bukhari dan Muslim. Astausu bin nisa'i fa innal mar'a khuliqat min silhin wa in agauza say'in fi dahin a'lahu wa in zahabat tukimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yajalu a'waja pastausu bin nisa. Bersikaplah yang baik kepada wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah bagian paling atas. Jika kalian luruskan dengan keras akan patah, sebaliknya jika kalian biarkan akan selalu bengkok. Karena itu bersikaplah yang baik kepada wanita. Ada yang mengatakan bahwa ya hadis ini menjelaskan sesungguhnya hanya sifat wanita, bahwa ya wanita itu cenderung bengkok, dan kalau dipaksa untuk diluruskan dia akan patah. Maka dia kalau dibiarkan juga ya dia akan bengkok terus. Nah, inilah alasan dalil yang dijadikan ya bahwa Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dari diri, jadi pasangan dari Adam alaihissalam itu berdasarkan tadi ya surah An-Nisa ayat 1, itu diciptakan dari jenis manusia sendiri, dari diri yang satu, yaitu berasal dari dirinya Adam alaihi salam. Baik, Allahu a'lam bissawab. Nah, setelah Adam alaihissalam ya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan istrinya yaitu Hawa,
Allah kemudian menempatkan Adam alaihissalam di dalam surga. Jadi qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Itulah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah. Setelah proses penciptaannya disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berfirman, ya Adam uskun, wahai Adam, tinggallah kamu, anta wa zaujuka, bersama dengan istrimu, ya, wa kula minha min haitsu, makan saja apa yang ada di surga itu. Tapi kata Allah, wala taqrabaha hadhis sajarah fatakuna minaz zalimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, janganlah engkau makan, ya, jangan dekati pohon yang satu itu. Yang orang biasa sebut ya pohon apa ya di dalam surga itu, di dalam surga. Janganlah engkau dekati pohon itu. Kalau kamu dekati, atau artinya kalau kau makan buahnya itu, kamu termasuk orang yang zalim. Lalu kemudian rupanya Allah Adam alaihissalam itu kemudian disesatkan oleh syaitan. Ya, fa'azallahumus syaitanu anha. Mereka dibujuk, ya, akhirnya mereka makan buah kholdi itu. Lalu mereka, ya, tersingkaplah auratnya, lalu kemudian mereka dikeluarkan oleh Allah dari surga. Menuju kemana? Ya, menuju bumi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di surah Al-Baqarah ayat 36, ya. Di ayat 36 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, fa'azallahumus syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, lalu setan memperdayakan keduanya dari surga sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan. Ketika keduanya di surga, dan kami berfirman, turunlah kamu sebayang kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Jadi memang Adam alaihissalam kemudian setelah terjadi pelanggaran yang dilakukan, Allah kemudian menurunkan Adam dari surga menuju bumi, ya, menuju bumi. Nah, bumi ini disebutkan oleh Allah sebagai mustaqarrun, ya, tempat tinggal. Ya, kemudian di samping dia bumi ini sebagai tempat tinggal, itu juga dibatasi, jadi tempat yang terbatas. Wa mata'un ilahin, dan merupakan tempat yang sudah ditentukan batas waktunya. Jadi kita hidup di dunia ini ada batas waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan selamanya kita hidup di dunia ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita di bumi ini akan terjadi permusuhan terhadap yang lain. Dan inilah yang terjadi antara satu dengan satu yang lain, antara satu bangsa dengan bangsa yang lain, antara manusia dengan manusia yang lain, cenderung bermusuhan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama, ya, mempersaudarakan terutama orang Islam dengan orang Islam. Itu pun terhadap orang Islam dengan sesamanya, banyak diantaranya yang saling cakar-cakaran. Bahkan ada diantara umat Islam itu yang lebih senang mencakar saudaranya, ya, dan membela orang lain yang tidak seagama dengan mereka. Ini luar biasa, ya. Baik, kita lanjut.
Nah, bagaimana tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada dua sebetulnya tujuan utama Allah menciptakan manusia, yaitu pertama, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Itulah yang disebut inni ja'ilun fil ardi khalifah di surah Al-Baqarah ayat 30. Kemudian selanjutnya kita dicipta oleh Allah dengan tujuan untuk ibadah. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni. Tidak diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Jadi silakan Anda baca, ya, tulis ini ayat, ya, di catatannya masing-masing. Nah, manusia sebagai khalifah, kemudian manusia beribadah, itu adalah amanah. Amanah yang diberikan kepada manusia yang sudah pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada gunung sebetulnya, kepada langit. Jadi manusia amanah berupa khalifah, berupa ibadah, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita lakukan ini, itu sesungguhnya sudah pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada langit dan bumi. Nah, di mana itu bisa kita baca? Silakan Anda buka, ya, di surah Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 72. Jadi surah ke-33, ya. Silakan dibaca di situ. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa amanah itu pernah ditawarkan, ya, kepada langit, kepada bumi, ya, tetapi keduanya tidak sanggup menerima amanah itu. Lalu kemudian manusia, ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu menerima, ya, amanah itu. Innahu jaluman jahula, karena manusia itu, ya, bodoh. Jadi manusia itu disebut zalim dan bodoh. Nah, jadi, ya, Allah alam, ya, apa maksudnya. Tapi Allah sebutkan di situ nahu zaluman jahula. Nah, ayatnya ini bisa kita baca di surah Al-A'raf, ya, ayat 72. Inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamahal insan innahu kana zaluman jahula. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa sungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung, ya. Jadi langit, bumi, gunung ditawari amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya karena berat. Lalu dipikul amanah itu oleh manusia, sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Jadi rupanya amanah ini sudah pernah ditawarkan kepada langit, sudah pernah ditawarkan kepada gunung, sudah pernah ditawarkan kepada bumi, tetapi semuanya menolak. Lalu manusia menerima amanah ini. Kenapa disebut zalim dan bodoh? Ya, karena manusia mau aja terima itu, tetapi mereka tidak melaksanakannya. Nah, mereka tidak tahu bahwa amanah yang diterima oleh manusia itu ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka tidak paham, mereka tidak tahu. Itulah kebodohannya manusia itu dan kezalimannya, karena dia menzalimi dirinya. Karena ketika mereka berbuat dosa, melanggar, tidak melaksanakan amanah Allah, itu artinya menzalimi diri mereka sendiri.
Nah, seperti itu. Jadi tujuan menciptakan manusia dua, sebagai khalifah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana sifat-sifat manusia? Ya, di surah An-Nisa di ayat 28 itu disebutkan bahwa sifat manusia itu lemah, ya, baik dari segi sifat fisik, ya. Jadi manusia itu lemah. Bayangkan saja kalau kita tidak makan satu hari itu sudah tidak sanggup lagi, sudah loyo, ya. Jadi manusia itu disebutkan lemah, daif. Ulikal insana da'ifa. Jadi memang manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi lemah. Oleh karena itu jangan sombonglah manusia kita ini, karena manusia itu tidak ada apa-apanya. Gunung saja yang begitu besar itu tidak sombong, ya. Bahkan sekiranya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, maka kata Allah, kamu akan lihat gunung itu tunduk patuh min khasyatillah, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini manusia begitu sombong, ya. Dibacakan ayat Al-Quran justru marah, jengkel, tersinggung, ya, memaki-maki orang yang membacanya, orang yang menyampaikannya, ya. Padahal apa sih yang bisa disombongkan oleh manusia? Kita ini manusia yang lemah secara fisik, lemah secara akal, ya. Pokoknya lemah. Ketika kita lahir saja tidak ada yang bisa kita lakukan apa-apa. Nanti kita dewasa, bertambah dewasa, ya sedikit kuat. Tapi kemudian setelah mencapai puncak kedewasaan, lalu kemudian mengalami lagi penurunan, sedikit demi sedikit menurun, akhirnya kembali seperti bayi. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikannya di dalam Al-Qur'an, ya, di ayat 28 di surah An-Nisa, ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa ya khuliqal insanu dha'ifa. Jadi manusia diciptakan itu dalam kondisi lemah. Itu tadi. Makanya Allah katakan, ya, wala tamsi fil ardi marha innaka lan tahrikal arda wa lan tabulagul jibala tula. Tidak usah kau sombong berjalan di atas muka bumi ini. Apa yang kau bisa sombongkan? Bagaimanapun kuatmu, kata Allah, lan tahrikal arda, kamu tidak akan mungkin mampu, ya, menembus bumi ini. Ya, kamu tidak akan mampu masuk ke dalam tanah. Coba masuk ke dalam tanah, pasti mati. Walan tabulagu jibala tula, dan kamu tidak akan mampu menyamai besarmu, tingginya gunung itu. Nah, makanya manusia disebut lemah. Lemah, tanpa makanan, tanpa energi, ya, manusia tidak kuat, ya. Tidak sama dengan makhluk-makhluk lain seperti malaikat, jin, ya, tidak makan. Kalau malaikat tidak makan, tak apa-apa. Manusia coba tidak makan 1-2 hari, tak sanggup lagi berjalan, sudah lemah, lututnya sudah mulai goyang. Yang kedua, manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam, ya, kondisinya itu memiliki sifat tergesa-gesa. Ulika halu'a, ya. Suka mengeluh, ya, seperti di surah Al-Ma'arij ayat 19. Nah, sifat-sifat kelemahan inilah, ya, jadi sifat manusia lemah, tergesa-gesa, kemudian suka mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, hujan mengeluh, panas mengeluh. Itulah manusia yang disebutkan oleh Allah, khuliqa halu'a, ya. Kemudian dia itu suka tergesa-gesa, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala mau sekali cepat terkabul, tergesa-gesa. Makanya kita diajari bersabar,
Ya, isbiru wasabiru, bersabar. Nah, inilah ananda sekalian kuliah kita hari ini ya. Mohon kepada ananda untuk tetap mencatat ya, kemudian mengupload catatannya di Classroom-nya ya. Di Classroom saya sudah siapkan tugas di Classroom-nya, dimuat di kolom tugas. Kemudian ya, di samping itu jangan lupa menulis nama kelas ya, NIM pada kolom komentar di YouTube ini. Oke, semoga bermanfaat ya. Jika ada kekurangan, datanya dari saya pribadi. Jika ada kebenaran, datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.